Bu izin Eh, ini matiin kamera ya, Bu? oh ya, boleh-boleh. Yang penting suaranya aja nggak apa-apa. Pokoknya Iya. yang penting enjoy, Bu. Daripada Ya. nanti dedeknya ini apa namanya terabaikan. Selamat siang, Bu Aida. Selamat siang, Bu Lia. Apa kabar nih siang ini? Kayaknya Alhamdulillah sumringah ya. baik. Iya, Bu Lia. Alhamdulillah ini dalam keadaan sehat. Bu Lia Iya. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Baru sehat juga. Kemarin saya tepar. Oh, begitu Nggak ini sekolah suara kemarin saya. bindeng. Heeh. Iya, masih masih pengaruh kemarin ini. Alhamdulillah hari ini sudah luar biasa lebih baik dari yang kemarin. Bu Aida, kita sedikit ngobrol boleh ya? Iya, Bu, boleh. Eh, Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita ngobrol-ngobrolnya, kita ya mungkin nggak lama lah ya. Eh, saya mungkin saya ingin tahu kira-kira kita enaknya ngobrol tentang apa ya Bu Aida ya hari ini ya? Masih tentang seputaran kurikulum Merdeka, Bu, yang masih hot-hotnya ini, Bu. Masih naik daun. Oh, tentang kurikulum merdeka ya. Iya, Itu Bu. hotnya tuh gimana Bu yang lagi naik daun? Kayak kayak itu dong, kayak ulet, pucuk Iya. gitu. Pucuk-pucuk di atas. Iya. Ini. Ya begini, bukan namanya kita guru baru menghadapi kurikulum baru ya pasti harus dengan pikiran terbuka. Tapi ya gurunya pun bingung mau mengajarkan ke siswa. Contohnya saya saja dalam pembelajaran seni, Bu. Iya, gimana Bu emang dengan pelajaran seninya Bu? Karena pelajaran seninya itu berbeda dengan kurikulum 13 itu kan ada 4 KD ya, KD seni rupa, seni apa lagi Iya, Bu? Seni pokoknya ada 4 KD, seni rupa, seni tari, kemudian kerajinan, sama seni musik. Itu dari setiap seni itu dipisah-pisah sendiri. Nah, dan kalau yang itu sekarang ini biasanya yang kalau kurikulum, ah, Kalau itu kan, dipisah-pisah sendiri, tapi biasanya dalam satu tema ada 2 sampai 3 KD ya, Bu, ya. Kalau ini sekarang ya. itu bukunya beda sendiri, Bu, bukunya dipisah malah, Bu. Jadi Oh ya. bukunya dipisah dan itu, pembagian jam mengajarnya bagaimana ya, Bu, ya, saya pun bingung mau ngajarin misalnya, bulan ini kemarin sih sudah dibagi dengan teman-teman, bulan ini ngajar seni musik, dalam satu minggu dibagi minggu ini seni musik, minggu depan seni teater, minggu depan lagi seni rupa, minggu depannya lagi seni rupa. Tapi kalau Oh, seperti itu menurut saya itu kurang ini Bu, kurang kurang masuk lah Bu. Misalnya anak belajar seni musik, baru hafal ya. solmisasinya saja, tahu-tahu sudah ganti materi, sedangkan anak belum paham konsepnya dengan dalam gitu Bu. Oh, ya ya, bener, Bu, ya bener juga sih kalau tiap minggu kita ganti-ganti gitu, minggu ini baru dapat 2 jam pelajaran, anak belum tuntas lah ya, kemudian Iya, dilanjut minggu depan lagi udah ganti materi lagi gitu kan, akhirnya nggak tuntas, gitu ya, Bu, ya maksudnya ya, Bu, ya? iya, begitu. Heeh. Iya sih ya, kalau dalam kurikulum Merdeka Belajar ini kan kita emang mata pelajaran ya, nggak tematik seperti dulu ya, Bu, ya? Iya, benar, Bu. Jadi SBK ini pisah lah. Jadi kalau diingat-ingat malah seperti kembali ke zaman kita waktu KBK ya, sebelum kurikulum 13 itu KBK ya, Bu, ya? Iya, benar. Apa, di KBK juga dia mata pelajaran seperti itu kan. Menurut Ibu sendiri enaknya emang seperti apa, Bu, untuk pelajaran seni ini? Kalau menurut saya sih sebenarnya saya lebih cenderung misalnya dalam satu semester itu yang dibahas 2 seni dulu aja, semester depannya 2 seni gitu, Bu. Gitu. Kalau menurut saya, tapi kalau misalnya seperti itu, nanti berbeda dengan ujian yang akan diberikan dari dinas ya, Bu, ya. Ujiannya sepertinya ada 4 langsung gitu, Bu. 4 langsung, ada 4 seni itu. Hmm, oh gitu. Eh, jadi kan itu empat, empat, empat langsung itu dalam satu mata, apa namanya, dalam satu semester kan ya Bu ya? Iya, benar. Eh, Dalam satu semester itu empat langsung.
Hanya yang Ibu bingung itu ketika bagaimana cara menyampaikan keempat-empatnya pembagian waktunya gitu kan tadi ya Bu ya. Iya. Sementara yang sudah berjalan dari diskusi dengan teman-teman bahwa kalau minggu ini satu materi atau satu pokok bahasan besok ganti, itu nggak pas ya menurut Ibu ya Bu, yang udah Ibu jalankan kan yang Ibu rasakan. Iya. Kayaknya kalau 4 langsung kita kan kayaknya masih bisa menjalankan tuh Bu. Kita masih bisa lah menargetkan gitu. Tapi kayaknya menurut Ibu sendiri, kalau 4-4-nya dijalankan, hal yang bagaimana menurut Ibu yang bisa Ibu terapkan? Kalau keempat-empatnya loh, nggak cuma ngambil 2 aja seperti yang menurut Ibu tadi. Iya, jadinya saya menggunakan jam pelajaran lain, Bu, yang misalnya ada pembelajaran yang selesainya lebih cepat seperti bahasa Indonesia. Itu kan bulan ini masih bahas bab 2, tapi bab 2 itu sudah anak-anak mudah kuasai. Jadi saya selip-selipkan pembelajaran seninya gitu, ngambil jam pelajaran lain yang sudah selesai materinya. Gitu ya Bu ya. Jadi kita menggunakan mata pelajaran lain. Berarti yang kurang ini waktunya ya Bu ya. Iya, waktunya karena disesuaikan dengan Uh, kalau saya agak kurang paham sih Bu, karena saya juga kan megang kelas 6. Jadi saya belum begitu paham. Kalau dulu kan kita pembelajaran SBK itu per minggunya dikasih waktu 2 jam tuh. Nah, kalau di Merdeka Belajar berapa jam itu? kalau seni di sekolah saya itu 4 jam, Bu Lia. 4 jam. Iya. Apakah capaian materinya begitu banyak Bu, kok sehingga nggak nyampe? Capaian materinya eh Capaian pembelajarannya maksud saya. uh, ya karena itu tadi praktek ya Bu ya. Kalau praktek itu kan lebih membutuhkan waktu banyak. Misalnya kalau capaian materi sih bisa kita atur, cuman prakteknya itu yang butuh kayak proyek-proyeknya itu Hmm, lebih waktunya untuk anak-anak. Nah, mungkin anak-anak hmm. bisa dibantu, misalnya kita kasih teorinya, anak-anak melanjutkannya di rumah gitu. Jadi nanti kita tinggal ngambil penilaiannya. Nah, itu keren juga itu Bu. Kita misalkan kita kita kasih materinya di sekolah, jadi mereka seperti buat proyek di rumah kan gitu ya? Iya, Bu, Kan mereka gitu. lebih pada prakteknya kan? Iya, Bisa bisa juga tuh kayaknya keren Bu kalau misalkan ya kita ngeliat kondisi kita juga kan kita bisa jelaskan itu tentang materinya. Nah nanti untuk mereka prakteknya mereka lakukan di rumah, kayaknya bagus juga itu Bu. iya. Semisalkan di skala posisi 1 sampai 10, Ibu melakukan kegiatan seperti itu, misalkan kegiatan seperti itu tadi ya, dengan teorinya Ibu sampaikan di sekolah, kemudian prakteknya di rumah, capaian poin keberapa kira-kira Ibu persetujuan Ibu untuk melakukan itu? Dari misalkan saya kasih skala 1 sampai 10 gitu Bu. Poinnya untuk anak-anak bisa paham itu sekitar 5 Bu. 5. 5. Iya. Berarti masih 50-50 dong Bu ya, belum belum capaiannya belum ini banget ya Bu ya. Karena ada kendala lain Bu selain itu, hal lain. Faktor Kendala orang lainnya apa Bu? faktor orang tua itu yang paling mendukung Bu. Jadi kalau ada orang tuanya yang bisa, itu anak langsung sehari saja sudah bisa. Tapi kalau orang tuanya Hmm, kerja atau orang tuanya lulusannya bukan lulusan SMA atau SMP atau yang emang orang tuanya kurang paham tentang seni tersebut ya otomatis anak belajar sendiri di rumah tidak ada yang membimbing. hmm, kira-kira kan kalau itu kita mengharapkan bimbingan dari orang tua tadi ya kalau pada saat di rumah ya. Ketika anak-anak mengerjakan itu di rumah, adakah hal lain Bu yang hal lain yang bisa anak gunakan kecuali dari orang tua mereka gitu Bu, kira-kira Bu? Ada nggak ya Bu ya kira-kira Bu? Anak-anak itu senang kalau kerja kelompok Bu Oh, kerja kelompok. dengan Berarti temannya teman yang bisa mhm, ngajarin teman yang nggak bisa. oh ya. Tapi lingkup itunya kan di deket-deket kan ya Bu ya?
lingkup tempat tinggalnya kan? Di sini ada 2 tempat tinggal, di perumahan sama di bedeng. Kalau di perumahan Hmm, ya dekat. Perumahan pun ada 2 tempat, ada perumahan, staf, ada perumahan karyawan. Kalau staf agak jauh, kalau karyawan ya dekat sekolahan. Kalau bedeng lebih jauh hmm, lagi di ujung pabrik. gitu. Berarti uh, tadi ya Bu ya, berarti kita bisa manfaatkan itu gitu kan Bu? Kita bisa manfaatkan uh, kerja kelompok di rumah mereka tadi berarti ya Bu ya. Iya, Bu. Uh, uh, Ya bisa ya, Bu, ya? Heeh, bisa. uh, Kira-kira kalau misalkan seperti itu apa ya Bu? Ada nggak kendala-kendala yang lain gitu Bu selain itu? Kendalanya, waktunya anak diberikan orang tua itu terkadang beda-beda. Waktu misalnya anak ada yang dibebaskan orang tuanya mau kerja kelompok, ada yang sorenya ngaji, ada yang les les lain gitu, misalnya les matematika atau les renang Oh, berarti gitu. itu Jadi ya peran kendalanya. orang tua dalam membagi waktu anaknya itu kalau misalnya bahkan ada yang misalnya lagi kerja kelompok nih, kemarin saya kasih PR matematika kerja kelompok, orang tuanya WA di grup, ada yang tahu anak saya enggak gitu. Karena mau les nih gitu orang tuanya. Oh. Nah, kalau kayak gitu kita sebagai kita namanya kita guru ya Bu. Kalau kayak gitu kita sebagai ini gimana Bu untuk menangani yang seperti itu? Ya, saya tanya sama anaknya kemarin kemana gitu kan. Oh, ada di rumah temannya lagi ngerjakan. Ya, nanti ya diberitahukan ke anaknya eh, waktu lesnya itu jam berapa. Kalaupun mau kerja kelompok tidak mengganggu waktu les kan waktu les itu setiap harinya sudah ditentukan gitu, sudah diatur dengan guru lesnya. Iya, benar-benar. Dan gini juga Bu, kan biasanya kalau anak-anak kita kan tadi seperti tadi di awal tadi pembelajaran kita itu seminggu hanya 4 jam. Berarti kan sebenarnya apa tugas mereka itu untuk waktu seminggu kan ya Bu ya? Iya, waktu seminggu itu kayaknya saya rasa kurang, Bu. Kurang Tapi Bu kalau seminggu. kalau ya kalau seminggu menurut saya kurang, Bu, karena kan misalnya sehari pertemuan ya, Bu, ya. Misalnya dia ada Mm-mm. PR lain, ada tugas pelajaran lain gitu, Bu. Jadi kadang dia belajar pelajaran itu sehari gitu. Hmm, gitu ya. Ya emang iya sih Bu ya, kadang-kadang kita uh, namanya anak kelas 1 ya Bu ya Ibu ya. Kelas 1 atau kelas 4 Bu? Kelas 4, Bu. Oh, kelas 4 ya. Bagaimanapun kelas 4 kan masih perlu binaan dari orang tuanya untuk membagi waktu ya. Belum bisa mereka sendiri memanage waktunya. Jadi untuk kedepannya rencana Ibu apa ya Bu? Untuk Rencana saya ini. ke depannya sih mungkin untuk anak-anak yang memang dibantu orang tua itu saya kasih waktu seminggu, tapi anak-anak yang memang butuh waktu tambahan mungkin saya batasin waktu 2 minggu ya Bu ya, karena memang anak tersebut perlu lebih ekstra juga dari pemahaman sama dari waktu untuk latihan di rumah. Oh, gitu. Berarti dari segi waktunya dibedakan ya Bu ya. Iya, Kemudian juga uh, strategi yang kita pakai tadi itu kita mengadakan praktek apa untuk prakteknya mereka lakukan di rumah masing-masing ya. iya Bu. Uh, uh, uh. Dan untuk ketercapaian dari yang semua yang sudah kita lakukan tadi itu, menurut Ibu apa yang bisa Ibu lihat Bu? Dari mana Ibu memantau ketercapaian dari pembelajaran Ibu tadi itu? Ketercapaiannya melihat dari kemampuan anak itu misalnya tadi di seni musik. Mm-mm. Saya ajarkan cara memegang recorder, kemudian cara memainkannya. Kalau anak itu bisa menghafalkan satu lagu, itu berarti sudah tercapai dari segi kompetensinya. Oh, oke Bu. Uh, Tapi ada juga anak yang belum bisa cara ada juga anak yang memainkan belum bisa. karena itu hal yang baru bagi mereka.
Nah, kalau misalkan ada anak yang belum bisa seperti itu, gimana cara menanggulanginya, Bu? Biasanya sih di jam-jam istirahat gitu ya. Saya anak tersebut bawa alat musik, nanti bisa lihat temannya bermain atau saya panggil sendiri, Bu. Oh, iya, iya, iya. Sering ada di kelas saya dari pagi datang ke kelas sampai anak pulang itu masih di kelas, baru setelah itu saya ke kantor. Hmm. Ya, itu sangat keren sih, Bu, rencana-rencana yang mau Ibu jalankan ya. Itu butuh komitmen yang luar biasa itu, Bu. Dan komitmen dan apa namanya, Kelas. konsisten itu. Wah, terkadang ya ya seperti itulah kurikulum merdeka. Si Dede, kok ikut nongol itu si Dede? Ya, bisa nggak titipkan Bu? Kayaknya nggak bisa kalau lama ini ditinggal Bu. Bisa. Baik, tadi ya itu tadi ya Bu ya. Jadi Ibu tadi sudah punya rencananya seperti apa, kemudian menanggulangi anak-anak yang sedikit bermasalah juga seperti apa. Eh, Kira-kira Ibu mau melaksanakannya kapan itu Bu? Mulai kapan Bu? Bisa Ibu menerapkannya ke depannya nanti? Eh, minggu depan sepertinya Bu. Minggu depan itu mungkin saya lebih intens lagi ke anak-anak ya Bu ya. Karena minggu ini itu saya masih harus mempersiapkan dulu apa-apa yang harus saya pemetaan apa saja yang harus saya lakukan ke siswa gitu Bu. Oh iya, uh, minggu depannya. Kemudian siapa-siapa aja itu Bu yang menurut Ibu perlu terlibat di dalam hal itu? Yang pertama ya jelas siswa, yang kedua butuh bantuan orang tua. Seandainya orang tua mengalami kendala, orang tua bisa menyampaikan di grup kelas atau WA pribadi apa kendalanya gitu. Kalau kendalanya orang tua sibuk bekerja, mungkin orang tua di sini tuh banyak yang menitipkan anaknya ke tempat les pribadi gitu Bu. Jadi bisa Oh dibantu. iya, Ya, tapi kalau misalnya orang tuanya tidak memiliki biaya, ya nanti saya coba bantu di sekolahan bersama teman-teman sekelasnya, oh supaya iya. anak bisa ikut mengimbangi dengan teman lainnya. Iya. Luar biasa Bu, rencananya luar biasa. Mudah-mudahan aja bisa ke depannya bisa membantu permasalahan Ibu. Kemudian uh, ya bisa jadi nanti insya Allah minggu ke depan saya pengen kita ngobrol lagi. Saya pengen juga dengar dari hasil yang sudah Bu Aida terapkan. Kayak mana sih, sudah ada peningkatan atau belum ya Bu ya? Iya, Uh, ya. uh, uh. Kira-kira dari obrolan ini ada nggak obrolan-obrolan lain lagi Bu yang mau diobrolkan? Saya masih siap nerima Bu untuk. Ya, sepertinya saya sudah mulai terbuka ya tadi ya Bu Lia ya. Iya. Saya bisa gitu. Tadinya saya ini gimana nih gitu, ruwet sendiri. Ternyata setelah sharing ya ada jalan yang bisa kita pikirkan sendiri ternyata gitu Bu ya. Tinggal kita bagaimana eksekusinya. Iya. Ya, oke Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya ngobrol-ngobrolnya. Mudah itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan saya sangat penasaran untuk melihat hasilnya. Minggu yang akan datang kita ngobrol lagi ya Bu ya. Iya Bu Lia, terima Ya, kasih juga. terima kasih Bu Aida. Sama. Semoga sukses semuanya. In. Selamat siang Bu Lia, menjelang sore ini bagaimana kabarnya Bu Lia? Selamat siang Bu Siska. Alhamdulillah sehat Bu. Iya, ini apa apa nih rencana pertemuan kita hari ini nih selama 15 menit nih ada apa yang kita inginkan? Saya gambar ini ya. Iya Bu Siska. Mudah-mudahan 15 ini tujuan saya mau ngajak Bu Siska ngobrol itu sebenarnya saya mengalami sedikit kendala loh Bu. Kendala yang bagaimana ya Bu Lia maksudnya bisa dijelaskan? Kendalanya
saya ini kan pembelajaran PMM ini loh Bu. Pada saat pembelajaran PMM ini saya masih merasa agak bingung dengan PMM ini Bu. Saya masih belum begitu paham. Dan saya Level kebingungan Ibu ini ada kira-kira kebingungan yang bagaimana ini? kembali Iya Bu. Kan kemarin itu kita kan kami kan disuruh dari dinas, sekolah kami kan memilih sekolah belajar mandiri berubah. Nah pada saat mandiri berubah itu kan otomatis kita itu belajar sendiri kan Bu, lewat komputer kan belajar, lewat platform aplikasi platform Merdeka Belajar. Nah pada saat saya belajar di aplikasi Merdeka Belajar itu, saya agak bingung di modul ketiga itu kalau tentang pembuatan perangkat mengajar tuh. Nah di pembuatan perangkat mengajar itu saya agak kesulitan gitu. Ketika saya kesulitan, saya bertanya sama teman-teman, ternyata teman-teman juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi kalau saya saat ini kan megang kelas 6 Bu, karena sekolah kami masih mandiri berubah ya Bu ya. Otomatis kan baru kelas 1 dan kelas 4 gitu yang ikut pelatihan Merdeka Belajar, Merdeka PMM itu. Nah, jadi ketika saya ikut di PMM itu, ya itulah kendala saya. Saya belum bisa begitu memahami di modul ketiga itu bagaimana ya, apa maksudnya ya, kayak CP, ATP gitu Bu. Itu seperti itu kendala saya yang saya alami sekarang. Dan saya tanya teman-teman yang udah pelatihan juga ternyata mereka mengalami hal yang sama. Mereka juga nggak ngerti ternyata. Begitu ya Ibu Lia ya. Kira-kira selain Ibu mempelajari di PMP, ada referensi-referensi lain atau Ibu yang sudah pernah Ibu cek gitu di media sosial atau di mana Ibu kiranya referensinya sudah pernah Ibu lihat atau Ibu cari di media lain Ibu selain di PMF? Belum sih Bu, saya belum kepikiran sampai ke sana. Kemarin itu ya karena kita ngelihatnya dari PMM aja, jadi saya hanya buka PMM. Setelah saya merasa kesulitan, saya datangi teman-teman yang ikut pelatihan. Ternyata teman-teman yang ikut pelatihan juga belum begitu paham gitu loh. Seperti apa sih sebenarnya gitu perangkat pembelajaran Merdeka Belajar itu gitu. Oh begitu ya Ibu ya. Jadi kiranya kemungkinan apa nih yang bisa Ibu ambil dari inian Ibu, merencana Ibu ke depannya ini kira-kira mau bagaimana Ibu ya? Kalau kayak kata Bu Siska tadi, berarti bisa jadi saya bisa cari-cari ini lain ya Bu ya, literasi lain ya Bu ya. Karena mungkin saya belum coba-coba cari di Google sih Bu. Siapa tahu di Google ada atau di apa namanya, ya nanti saya searching dulu lah Bu lah, mungkin Bu itu yang pertama saya lakukan Bu. Ya. Kira-kira kalau Ibu kira-kira kapan jangka waktunya atau berapa kira-kira mulai dari kapan nih Ibu mulai bisa menerapkannya itu? Kemungkinan kayaknya sih sesegera mungkin lah Bu, karena kan biasanya kalau kita belajar itu kan kalau lagi panas-panasnya, lagi semangat, ketika kita berhenti dingin lagi, akhirnya ya lupa. Bisa jadi ya mungkin minggu depan lah mungkin Bu. Bisa jadi bahkan sebelum minggu depan saya sudah memulainya karena ya melihat waktu senggang beberapa hari ini, kalau misalkan sudah agak senggang, mungkin saya akan langsung itu Bu. Akan langsung lah mungkin beberapa hari inilah Bu. Apa kira-kira keukuran kecapean Ibu nanti ini kira-kira?
Apa pengukuran keberhasilan kira-kira nanti kalau seumpama Ibu sudah mulai melakukannya, kira-kira bagaimana nih pengukuran keberhasilannya? Mungkin pengukuran keberhasilannya karena kan di awal saya belum begitu paham ya Bu ya tentang bagaimana membuat perangkat pembelajaran dari mulai CP sampai jadinya modul ajar. Kemungkinan saya buat nanti karena saat ini saya masih kelas 6 ya Bu. Saya buat minimal satu contoh sampai ke modul ajar lah Bu. Mungkin itu nanti yang akan saya lakukan Bu. Dari awal dari penentuan dari CP, kemudian ATP, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian ATP sampai ke modul ajar, ya minimal satu modul ajar lah nanti saya buat Bu. Itu mungkin Terus Bu. kalau Jadi ya bagaimana cara Ibu juga mengatasi gangguan kira-kira yang mungkin mengganggu antara benturan jadwal atau kegiatan Ibu sendiri bagaimana untuk menanggulanginya? benturan jadwal itu mungkin ada lah ya Bu ya pas. Mungkin nanti apa namanya Bu untuk menanggulangi kendala-kendala yang saya alami di saat saya mempelajari hal tersebut, mungkin saya akan menggunakan waktu-waktu luang saya Bu. Seperti saya sampaikan tadi Bu di awal, untuk itu mungkin saya baru bisa melakukannya paling cepat beberapa hari ke depan karena melihat jadwal kesibukan saya yang akan datang di beberapa hari ke depan ini, jadi sudah bisa terbaca lah Bu, gitu loh. Jadi di sisi-sisi waktu luang itu nanti baru saya akan coba lagi memperdalam tentang materi Merdeka ini Bu, kurikulum Merdeka ini Bu. Terus komitmen apa yang Ibu akan harapkan dari aksi Ibu nanti? Komitmen yang saya harapkan itu ya saya mudah-mudahan bisa konsisten untuk saya bisa selesai sampai membuat modul ajar di kelas yang saya ampu nanti Bu. Oh baik gitu ya Ibu ya kira-kira terus kira-kira ini siapa aja nih yang mau Ibu ajak untuk menjaga komitmen Ibu ini nih? Kan tadi sempat dibilang banyak juga guru-guru yang belum paham. Kira-kira Ibu akan mengajak beliau atau bagaimana Ibu? Ya Bu, rencana saya sih saya akan ajak rekan-rekan sejawat saya yang satu fase. Kalau saya kan di fase C itu di kelas 5 dan 6. Dan di sekolah kami di kelas 5 itu ada 2 rombel dan di kelas 6 itu ada 2 rombel. Jadi untuk rekan-rekan yang saya libatkan itu adalah rekan-rekan yang satu fase Bu. Untuk teman-teman kelas 5 dan teman-teman kelas 6 beserta mungkin kepala sekolah yang bisa juga membimbing kami kelak Bu. Oke. Nah, terus lalu bagaimana kira-kira ini tindak lanjut dari aksi Ibu nanti ini? Tindak lanjutnya Kalau itu Bu, sudah mulai berhasil, itu tindak lanjutnya apalagi? Ya kalau sudah sudah mulai berhasil berjalan. berjalan membuat perangkat itu ya harapannya nanti pada saat kurikulum itu sudah diterapkan di kelas 6, kami sudah bisa memakainya. Dan juga kalaupun nanti tim kami sudah bisa membuat modul ajar, nanti kami bisa sharing sama teman-teman di fase lain, baik fase A ataupun fase B, Bu. Mungkin itu tindak lanjut yang bisa saya rencanakan, Bu. Bimbingannya Baik. terus ya, Bu ya. Bagaimana Ibu Lia? Ya, pokoknya jangan pernah lelah untuk membantu kami ya, Bu. Oh iya, jelas Ibu, kami akan siap selalu sedia. Oke, kiranya selain melibatkan guru dan kepala sekolah,
Adakah Ibu mencoba mencari referensi-referensi lain atau apa literasi lainnya? Nanti akan Ibu buat bagaimana kalau sudah mulai terbentuk itu nanti mau dijadikan seperti apa, untuk cara membaginya itu bagaimana Ibu? Iya Bu, referensi lain gimana Bu maksud pertanyaan tadi Bu, bisa diulangi tidak Bu? Ini Ibu, nanti kan setelah Ibu sudah mulai membuat rencana tersebut dan sudah mulai mau membagikan dengan yang Oh iya. lain, itu Oh bagaimana iya. cara untuk membaginya Ibu? Atau Oh dengan iya. bagaimana? Sharing ke teman-temannya ya Bu ya, maksudnya ya Bu ya? Ya, seperti itu Ya Ibu. nanti mudah-mudahan ya Bu ya kalau semuanya lancar sehingga saya sudah selesai dan bisa berbagi ke teman-teman. Mungkin seperti yang sudah-sudah Bu, saya bisa membuat seperti kita pelatihan bersama gitu Bu. Alhamdulillah kepala sekolah kan mendukung sekali Bu, dari tiap beberapa kali saya mengajak rekan-rekan kemarin pelatihan awal kita melaksanakan PMM, itu juga kepala sekolah sangat mendukung. Beliau memberikan waktu khusus untuk guru-gurunya berlatih. Nah, mungkin salah satu cara yang bisa saya pakai adalah minta waktu ke kepala sekolah untuk bisa men-sharing ke teman-teman yang ada dan kita berlatih membuatnya bersama-sama. Seperti itu ya Ibu ya. Jadi Iya, melibatkan semua pihak ya Ibu ya jadinya ya Ibu ya. iya Bu, iya. Dengan kayak gitu kita bisa belajar bersama, Iya, betul. bersharing sama, bertukar pikiran bersama ya Ibu ya. Oke Iya. Ibu, kiranya kalau itu berarti meluangkan waktu yang di luar pembelajaran atau di beberapa pelajaran bagaimana Ibu? Di berapa kali pertemuan atau bagaimana Ibu untuk aksinya tersebut dilakukan? Kalau pada saat sharing itu mungkin ini saya sih akan berusaha untuk pertemuan formal itu kami lakukan mungkin sekali sih Bu. Formal yang kita kumpul bareng, terus saya sharing ilmu di situ, saya presentasikan apa yang sudah kami dapatkan, kemudian kami berlatih bersama. Kemudian untuk sampai mereka juga membuat, mungkin di jam-jam istirahat nanti Bu, pada saat jam-jam istirahat itulah kami bisa diskusi bareng gitu Bu, ngobrol bareng biasanya Bu. Iya, hebat sekali. Ini rencana yang luar biasa sekali nih buat Bu Lia ini tentang apa PMM ya. Iya Eh, PMM Bu. ya, ini dari tadi nih kita ngobrol bincang-bincang ini, kira-kira sudah dapat apa kesimpulan apa ini dari yang kita obrolin ini, Bu? Ya Bu, alhamdulillah Bu, dengan hasil kita ngobrol-ngobrol ini, saya sudah mulai terbuka Bu, bahwa untuk mendapatkan apa namanya untuk mempelajari PMM itu selain kita langsung belajar dari PMM, juga bertanya dengan teman-teman yang memahami, saya juga harus mencari literasi-literasi lain di Google. Mungkin saya akan coba nanti, siapa tahu ini Bu, siapa tahu di Belajar ID ada atau di Google ada, ya nanti saya coba-coba browsing lah Bu. Mungkin rencana awal saya itu, nah baru setelah nanti sudah jadi, sudah paham, ya saya sama teman-teman akan mulai Bu untuk bisa menerapkan membuat perangkat mengajar Bu. Nah, baik. Luar biasa sekali langkah atau rencana-rencana Bu Lia ini. Saya sangat antusias sekali nih menunggu cerita Bu Lia lagi yang lebih nanti kalau sudah rencana itu dijalankan, cerita apa lagi nih yang bisa disampaikan dengan saya ini. Boleh kita sharing-sharing Iya lagi ya Bu, Bu Lia. iya. Sharing-sharing lagi ya Bu ya, Iya, bantu kami. iya sama-sama Ibu Lia. Oke, kiranya dari kita percakapan ini ada lagi Ibu yang kiranya bisa saya kami bantu bagaimana cara penyampaian lagi?
untuk percakapan ini atau masih ada lagi unek-uneknya? Kayaknya unek-unek di hati saya sudah mulai plong, Bu. Sudah ringan. Alhamdulillah, kalau emang sudah mulai plong ya Pokoknya Ibu. udah siap aksi ini. Oh iya. Iya, siap. Oke, Kak, saya tunggu aksinya Ibu Lia. Nah, terima kasih Bu Siswa. Ya, sama-sama Ibu Lia. Kiranya mungkin sampai di sini dulu nih percakapan kita ini. Kiranya. Oke. Kalau gitu terima kasih Bu Lia atas waktunya. Bu. Rencana-rencananya saya tunggu lagi nih percakapan berikutnya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih Bu Lia. Saya tutup. Assalamualaikum Sama-sama, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Baik, tadi hasil saya refleksi dirinya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Aduh, kembali ke ruang utama. Ya Uh, udah nggak apa-apa sih sebentar aja. apa yang sudah berjalan Itu belum. selama percakapan, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah dengan percakapannya rasa ringan, Bu. Ringan, santai, tapi dapat memecahkan masalah yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan mungkin perbendaharaan pertanyaan kita, Bu. Perbendaharaan pertanyaannya mungkin lebih dibanyakin lagi sehingga kita bisa meng-coach teman-teman atau meng-coach orang lain dari pertanyaan-pertanyaan yang kalau udah banyak kita lebih mudah untuk bisa meng-coach orang lain. Kemudian untuk kehadiran penuh dalam sebelum melakukan kita membuat coach kita nyaman dulu mungkin Bu. Setelah dia nyaman, nah pada ya sebelum coaching kita membuat kita dan coach kita nyaman, dan setelah saat pelaksanaan saya merasa bahwa saya harus menjadi pendengar yang aktif. Nah, sehingga baru bisa memicu pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lontarkan untuk coach kita. Dan yang terakhir, untuk memperbaikinya atau meningkatnya, mungkin kita lebih banyak berlatih, Bu, untuk menjadi seorang coach itu, Bu. Ya, Bu. Itu aja, Bu, dari refleksi punya saya. Silakan, Bu Aida. Oke, Bu. Alhamdulillah saya sudah bisa masuk lagi. Saya bacakan Ya, ada, Bu, selama suaranya. saya jadi coach itu yang sudah berjalan dengan baik itu adalah ketika kita berbagi kepada orang lain itu kita merasa orang lain pun mempunyai masalah yang sama dan kita mencari solusi yang sama untuk menyelesaikan masalahnya. Insya Allah akan ketemu solusinya. Yang kedua, apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki adalah keinginan kita untuk bisa memahami orang lain dan bisa membantu orang lain menyelesaikan permasalahannya atau yang jadi kendalanya. Untuk yang ketiga, kehadiran penuh itu yang jelas kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Salah satunya sinyal, kemudian diri kita ada di sini, apa yang perlu kita buat misalnya catatan kecil atau hal yang lainnya. Yang keempat adalah selain menjadi pendengar aktif, kita juga harus bisa membuat pertanyaan pemantik dengan baik sesuai dengan jawaban yang disiapkan yang sudah dilakukan oleh coach. Jadi kita bisa mencari pertanyaan dari jawaban-jawaban tersebut. Dan yang terakhir adalah kita perlu berlatih dan juga pengalaman kita dalam ke orang lain berbicara coach ke orang lain itu pengalaman itu diperlukan. Semakin kita banyak melakukan hal tersebut, maka akan semakin bisa kita untuk meng-coach orang lain. Itu saja. Selama saya jadi coach, saya merasa apa yang ada dalam diri saya itu, masalah yang diri saya ternyata ada jalan keluarnya dan coachingnya sudah membantu saya Iya, Pak. menyelesaikan tersebut. Itu saja, Bu. Terima kasih. Kita kembali ke ruang utama. Kita kembali ke room utama. Ya. Oke, Bu. Pak, kami kembali ke room utama ya, Pak.
sudah kembali. Terima kasih, Belum, Bu. Bu. Juga bisa diklik-klik, Bu. Keluar HP saya. keluar dari room yang tadi berarti ya, Pak ya? Iya. Pak, untuk catatan refleksinya nanti diunggah nggak ya, Pak?